Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, membagikan kisah upaya penanggulangan bencana di tanah air kepada ratusan kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan di Aula Merah Putih, Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 7 November 2025. Pada kesempatan itu, Suharyanto bercerita bahwa di balik negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan indah, memiliki risiko kejadian bencana yang tinggi. Hal ini menuntut setiap warga negara, termasuk para kadet, juga harus memiliki kemampuan penanganan bencana yang baik. Kepala BNPB pun berharap kepada seluruh kadet agar dapat menjadi kader dalam penanggulangan bencana. Suharyanto juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BNPB, serta apa saja yang telah dilakukan BNPB pada seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, baik di dalam negeri maupun penanganan bencana di luar negeri. Menutup kuliah umum ini, Kepala BNPB menyampaikan banyak pembelajaran dari kisah-kisah kearifan lokal yang merupakan salah satu mitigasi bencana yang bisa diterapkan hingga saat ini. Di antaranya adalah Rumah Gadang di Sumatera Barat dan Omo Hada dari Sumatera Utara. Sahabat tangguh, BNPB telah menyederhanakan birokrasi dengan melantik 59 pejabat administrasi setingkat eselon 3 dan 4 yang dialihkan jabatannya menjadi jabatan fungsional. Pasca penyederhanaan tersebut, BNPB melalui Biro SDM dan Umum melakukan sosialisasi kinerja untuk menyelaraskan persepsi dan meningkatkan kapasitas pejabat yang baru saja dilantik. Kegiatan sosialisasi pengelolaan kinerja pasca penyederhanaan birokrasi tersebut digelar selama 2 hari pada 6 hingga 7 November 2025 di Jakarta. PLT Kepala Biro SDM dan Umum yang diwakili oleh analis SDM dan aparatur ahli media, Fitri Suciani, mengatakan sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sama mengenai penataan sistem kerja, serta penerapan prinsip kinerja yang akuntabel dan transparan untuk mendukung tugas-tugas penanggulangan bencana. Pada 2 hari penyelenggaraan, BNPB mendatangkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Para narasumber menekankan, fokus utama penyederhanaan birokrasi tidak sekedar pergantian nomenklatur, namun merupakan transformasi pola pikir dan tata kelola kinerja ASN agar lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Pada dunia penanggulangan bencana yang perlu serba cepat dan tepat, perubahan ini diharapkan memberikan efek positif untuk kinerja ke depannya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, membuka Senior Disaster Management Training atau SDMT 2025 yang digelar di Pusdiklat BNPB pada Senin 10 November 2025. Kegiatan ini mendukung implementasi RIPB 2020 hingga 2044 untuk memperkuat ketangguhan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Sebanyak 80 kepala pelaksana BPBD mengikuti pelatihan bertema Kepemimpinan Strategis dalam Penanggulangan Bencana. Tahapan SDMT terdiri dari pra-pelatihan, pelatihan utama, simulasi, dan TTX hingga penutupan pada 22 November mendatang. Peserta mendapat pembekalan terkait kebijakan penanggulangan bencana, sistem komando darurat, komunikasi risiko dan manajemen krisis, serta mengikuti simulasi untuk melatih pengambilan keputusan cepat saat keadaan darurat. BNPB berkomitmen untuk memperkuat SDM kebencanaan yang tangguh, adaptif, dan siap mengelola risiko di daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB memfasilitasi pelatihan manajemen bencana untuk pemerintah Republik Fiji. Kegiatan yang mengusung tema Training on Strengthening Community Resilience to Disaster ini dilaksanakan pada 9 hingga 20 November 2025. Pelatihan manajemen bencana ini secara resmi dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto pada Senin 10 November 2025 di Pusdiklat PB BNPB Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan apresiasi kepada delegasi pemerintah Fiji yang telah mengikuti pelatihan manajemen bencana yang sekaligus dapat memperkuat hubungan antar kedua negara. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam manajemen risiko bencana ini berfokus pada ketahanan berbasis masyarakat, perencanaan kontingensi, dan pembelajaran komparatif melalui kunjungan lapangan. Selain mengikuti materi pembelajaran di Pusdiklat, para peserta yang berjumlah 16 orang dari pemerintah Fiji ini juga diajak mengunjungi diorama edukasi kebencanaan dan ruang Command Center Pusat Pengendalian Operasi di Geraha BNPB. Tidak hanya itu, peserta juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke kantor BMKG hingga Basarnas di Jakarta. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menerima kunjungan dari Kepala Pusat Geospasial TNI AU atau Pusgeos AU, Marskal Muda TNI Ferdinand Roring beserta tim di Geraha BNPB Jakarta pada Rabu 12 November 2025. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka pertukaran informasi penanggulangan bencana, sekaligus meninjau fasilitas Pusdalops dan diorama edukasi kebencanaan. Pada kesempatan ini, Raditya Jati memaparkan beberapa contoh pentingnya pemanfaatan foto udara dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa penanganan bencana yang sudah memanfaatkan foto udara adalah gempa bumi Kabupaten Cianjur dan banjir di Kabupaten Luwu. Kedepannya diharapkan data foto udara milik Tentara Nasional Indonesia dapat juga disinergikan ke dalam Inaris untuk dapat diakses oleh publik. Kunjungan dilanjutkan dengan melihat fasilitas pusat pengendalian dan operasi yang digunakan untuk melakukan monitoring kejadian bencana selama 24 jam. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat fasilitas diorama edukasi bencana sebagai salah satu sarana edukasi terkait kebencanaan. Pemerintah Swiss mengakhiri dukungan penanggulangan bencana Indonesia yang telah berlangsung sejak 2023 lalu melalui penutupan proyek Direct Action di Geraha BNPB, Kamis 13 November 2025. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Swiss atas dukungan penguatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang mencerminkan semangat kerjasama dan pembelajaran antara kedua negara. Dirinya menyatakan penutupan program ini bukanlah akhir dari kerjasama, melainkan awal dari babak baru kolaborasi yang lebih luas, yang turut ditandai dengan perpanjangan Memorandum of Understanding antara BNPB dan Swiss Agency for Development and Cooperation hingga tahun 2030. BNPB berharap kemitraan dalam bentuk program lainnya dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi BNPB, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dalam pengurangan risiko bencana. Dukungan kerjasama yang dihasilkan untuk Indonesia meliputi peningkatan kapasitas dalam kajian risiko bencana, pengenalan cost-benefit analysis untuk investasi pengurangan risiko, penguatan tim reaksi cepat penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas wartawan melalui wartawan peduli bencana, pengembangan sistem peringatan dini di Semeru, hingga dukungan logistik berupa tenda untuk situasi pradarurat maupun darurat, termasuk saat penanganan gempa di Cianjur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima kunjungan diorama edukasi bencana pada 11 dan 13 November 2025. Sebanyak 13 siswa sekolah Guangming tingkat menengah pertama berkunjung pada 11 November 2025.
para siswa melihat langsung berbagai peraga dan miniatur kebencanaan, serta sangat antusias dalam menggali informasi penanggulangan bencana di Indonesia. Pada 13 November 2025, sebanyak 20 siswa pendidikan anak usia dini Bougainville turut berkunjung ke diorama edukasi bencana BNPB. Anak-anak berkesempatan untuk menyimak dongeng bencana, berkeliling diorama, dan mengikuti permainan kuis berhadiah. Diharapkan melalui kunjungan ini mampu meningkatkan kesiapsiagaan anak-anak dalam menghadapi potensi bencana di sekitar mereka. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh!